Yang terhormat Kepala SMP Negeri 45 Surabaya, yang kami hormati Bapak Ibu WK SMP Negeri 45 Surabaya, yang kami hormati Bapak Hendra Syah Putra ST.SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 45 Surabaya. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah acara kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang bertempat di SMP Negeri 45 Surabaya pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 dimulai. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, diawali dengan pembukaan. Kedua, doa. Tiga, sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 45 Surabaya. Empat, fasilitasi diskusi oleh pengajar praktik dari Bapak Hendra Syah Putra ST.SPD. Dilanjutkan acara 5, diskusi oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Karina Trimawati MPD. Acara ke-6, penyampaian kesimpulan oleh pengajar praktik Bapak Hendra Syah Putra ST.SPD. Dilanjutkan dengan doa akhir acara dan penutup. Hadirin yang berbahagia, agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi kita semua seluruh guru yang ada di SMP Negeri 45 Surabaya, maka marilah kita bersama-sama memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Kepala SMP Negeri 45 Surabaya untuk memberikan sambutan serta membuka acara kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kepada Bapak Supardi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Hendra, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan-karyawati, pegawai SMP Negeri 45 Surabaya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di pagi hari ini Bapak Ibu, dengan situasi kondisi kita fokus, ya, tetap kita sebagai guru punya kewajiban mendidik, mengajar. Bapak Ibu sudah memberikan tugas pengajaran dalam belajar karena kita sudah menerapkan merdeka belajar, Pak Hendra, sehingga anak tetap belajar. Bagaimana cara belajarnya, Bapak Ibu? Bagaimana cara mengajar dengan kemerdekaan yang kita miliki dan diberikan dari kementerian? Kita laksanakan tetap belajar, yaitu dari lewat kuliah. Terima kasih Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati, pegawai SMP Negeri 45 Surabaya, yaitu menyambut dengan acara pembahasan visi dan prakarsa perubahan sekolah, ya, pembahasan guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, ya, kita mendapat suatu kehormatan kedatangan Bapak Hendra. Ya, Bapak Hendra ini penunjukan langsung dari kementerian, ya, Pak. Kementerian. Jadi kita terima kasih, ya, dihadiri Pak Hendra, dan terima kasih kita punya guru penggerak. Keinginannya adalah semuanya bisa jadi guru penggerak, Pak Hendra. Namun dengan
upaya bagaimana, alhamdulillah masih ada satu. Mudah-mudahan nanti banyak guru penggerak di SMA Negeri 45 Surabaya. Untuk acara seperti ini adalah luar biasa bagi kita karena akan menambah suatu pengetahuan, pengalaman satu dengan yang lain, saling mengisi, saling melengkapi, kemudian menjadi suatu kontribusi untuk pendidikan SMA Negeri 45 Surabaya. Semoga semakin baik, semakin menjadi terbaik. Pak Indra di sini banyak guru-guru muda, guru-guru yang energi, guru-guru yang siap jadi guru penggerak semuanya. Kita harus banyak belajar, saling melengkapi, saling mengisi, saling berbagi, tidak saling mencaci, tidak saling memaki. Namun tetap SMA Negeri 45 Surabaya kebersamaan dengan kegiatan apapun kita saling mendukung, saling support, saling mendoakan. Dan semoga warga SMA Negeri 45 Surabaya dan Pak Indra selalu dapat perlindungan dari Allah, dimudahkan segala urusannya, dan semua kegiatan lancar, sehat, walafiat semuanya. Untuk acara ini, bismillahirrahmanirrahim, saya buka, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pandi yang sudah membuka acara pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Hendra Syahputra ST SPD. Kepada Bapak Hendra Syahputra kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Hendra Syahputra Sembiring, ya. Saya berasal dari Medan, Mbak, ya. Jadi aslinya saya orang Medan, gitu ya. Bukan Moras, Pak, tapi Mejua-jua, ya. Jadi bukan Batak Toba, tapi Batak Karo. Hendra Sembiring, makanya sering disingkat handsome, gitu ya. Supaya semakin handsome terus orangnya, ya. Iya, terima kasih Bapak Ibu sudah menerima saya di sini dengan luar biasa hangat, ramah semua. Terima kasih. Jadi sebenarnya acara ini adalah satu rangkaian dari program pendidikan calon guru penggerak yang sedang dijalani oleh Ibu Karina. Saya di sini kebetulan didapuk menjadi pengajar praktik dari beliau. Saya membawa ada 5 CGP begitu. Dan hari ini kita ingin berdiskusi sebenarnya, dipandu oleh Bu Karina. Saya percaya setiap guru pasti memiliki mimpi, gitu ya. Ketika kita mau mengajar murid-murid itu kan sebenarnya kita punya keinginan, kerinduan. Seperti apa muridku? Aku ingin mereka nanti menjadi seperti apa. Sekolah ini, saya ingin sekolah ini, saya rindu sekolah ini seperti ini nanti. Kalau semua guru-guru di sini tidak punya pemikiran seperti itu kan nanti apa ya? Tidak akan mau memajukan sekolahnya, begitu ya Pak ya. Tetapi ketika dia punya impian dan ingin mencapai impian tersebut, maka akan guru-guru semuanya akan dengan kekuatan penuh mencoba untuk menggapai mimpi tersebut, gitu Pak ya. Sehingga hari ini nanti kita mau berdiskusi tentang mimpi-mimpi tersebut, visi-visi tersebut yang Bapak Ibu sendiri yang miliki. Jadi saya tidak, ini bukan panggung saya hari ini, adalah panggung Bapak Ibu, terutama nanti Bu Karina yang akan memimpin diskusi tersebut, gitu ya. Karena Bu Karina ini sudah belajar tentang membuat visi dirinya sendiri sebagai pendidik. Mungkin hari ini dia akan bisa membagikan itu kepada kita, juga akan mengajak kita untuk juga bervisi ke depan supaya semua program-program ke depan
dari SMP Negeri 45 ini benar-benar berdampak pada murid, benar-benar menghasilkan sesuatu yang bukan hanya sekedar pembelajaran biasa gitu Pak ya, tetapi benar-benar murid-murid ini mendapatkan manfaat yang luar biasa dari semua yang Bapak Ibu berikan kepada mereka di dalam kelas masing-masing, sebuah pendidikan yang luar biasa bermanfaat. Begitu, itulah harapan kita semua para pendidik Indonesia, agar benar-benar murid-murid kita ini nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin baru bangsa yang akan menggerakkan bangsa Indonesia menjadi negara maju, negara berkembang yang luar biasa ya, melampaui semua tetangga-tetangga kita kalau bisa ya. Hari ini kita memiliki jumlah penduduk yang begitu besar dengan tingkat rasio pemuda-pemuda yang begitu besar, yang produktif itu begitu besar, dan ini adalah momen yang harus kita ambil untuk mencerdaskan murid-murid kita ini, memberikan mereka yang terbaik, dan visi guru adalah salah satu jalan ke sana Pak ya. Sehingga hari ini nanti Bu Karina akan memimpin kita dalam diskusi, sehingga semoga bukan hanya pembelajaran ini bermanfaat bagi Bu Karina sebagai CGP, tetapi sebagai sekolah ini, di mana dia memang mengabdikan dirinya sebagai guru ya, jadi ada efeknya kepada teman-teman juga di sini, terutama kepada murid-murid yang kita ajar di sini. Terima kasih, demikian saja dari saya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Untuk waktunya kami kembalikan kepada host. Terima kasih kepada Pak Hendra yang sudah memberikan sedikit sambutan. Acara berikutnya yaitu diskusi oleh calon guru penggerak kepada Ibu Karina Primawati MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Pak Hendra, selamat datang. Alhamdulillah pagi ini kita diberi sehat walafiat ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa hadir di sini bersama untuk mengikuti kegiatan sesi diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah, di mana sebelumnya saya juga sudah melakukan kegiatan sesi berbagi tentang budaya positif, walaupun saat itu masih belum semuanya ya, tapi alhamdulillah hari ini sudah hampir semuanya ada di ruangan ini. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak Ibu, mohon maaf jika sedikit merepotkan gitu. Tapi insya Allah apa yang kita lakukan, kita berharap nanti kedepannya bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, terutama untuk murid-murid kita dan untuk sekolah ini gitu. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Jadi hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kemudian nanti saya bersama dengan Bapak Ibu akan melakukan diskusi gitu, diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah yang nanti hasilnya kita harapkan dapat dijadikan sebagai fondasi untuk melakukan suatu perubahan menjadi lebih baik di sekolah ini gitu. Nah, ini mungkin sedikit tentang latar belakang ya Bapak Ibu, latar belakang mengapa kegiatan ini diadakan gitu. Jadi semua pihak termasuk kita ya, pasti menginginkan bisa menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid gitu. Hal tersebut dapat terwujud melalui visi impian yang dirumuskan oleh sekolah. Visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam ya Bapak Ibu. Jadi visi itu harus bersifat dapat menyemangati, menggerakkan hati, dan menciptakan kolaborasi tiap anggota
dalam suatu komunitas, organisasi maupun sebuah instansi. Jadi kita termasuk di sini karena kita instansi pendidikan gitu. Kemudian akan tetapi dalam praktik di lapangan, sebuah visi yang telah disusun itu tidak mudah untuk diwujudkan begitu saja. Jadi kadang-kala itu mungkin yang sudah kita harapkan itu mendapatkan kendala-kendala gitu. Nah, untuk sebab itu diperlukan sebuah perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten dari berbagai pihak yang terkait. Jika di sekolah berarti yang terkait ya ada murid, guru, pemimpin sekolah yaitu kepala sekolah, kemudian ada tenaga kependidikan, kemudian mungkin komite, wali murid dan lain sebagainya. Visi memiliki tujuan untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi yang ada saat ini. Jadi saya pribadi Bapak Ibu menginginkan ada perubahan menuju ke arah yang lebih baik yang ada di sekolah ini, yang nantinya dapat berdampak positif terhadap murid-murid kita, seperti itu. Nah, untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Nah, paradigma yang dimaksud di sini adalah istilahnya Bapak Ibu, ini yang sempat saya pelajari kemarin adalah inquiry apresiatif atau IA. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Seperti itu. Nah, pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah kita, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Jadi bisa dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik atau kekuatan-kekuatan yang telah kita miliki sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, nantinya kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi. Berpijak dari hal positif yang telah ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah impian dan visi setiap warga sekolah. Jadi kenapa Bapak Ibu di sini yang saya hadirkan tidak hanya guru, karena di sini melibatkan setiap warga gitu. Mungkin saat ini belum sampai pada komite, wali murid dan lain sebagainya, tapi besar harapan saya kalau di kemudian hari semoga bisa mencakup semuanya. Nah, ini yang pernah saya lakukan waktu saya mempelajari visi impian calon guru penggerak, Bapak Ibu. Jadi dimulai dari istilahnya ATAP, awal tantangan aksi dan pelajaran prakarsa perubahan gitu. Jadi ini masih versi saya pribadi, Bapak Ibu. Saya mencoba menggali kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh SMP Negeri 45. Jadi saya menuliskan di sini SMP Negeri 45 itu memiliki tempat ibadah, meskipun gitu Bapak Ibu itu awalnya adalah tempat parkir, karena kita menyesuaikan kondisi dengan jumlah murid kita yang banyak gitu, kita tetap berupaya untuk melakukan pelayanan ibadah dan alhamdulillah bisa digunakan walaupun secara bergantian gitu. Kemudian ada agenda pelaksanaan peringatan Hari Besar Agama, membiasakan senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ini 5S nih Bapak Ibu. Ini saya melihat di kelas 7F itu ada slogannya ini. Kemudian membiasakan perilaku peduli lingkungan, karena kita memiliki tujuan sebagai sekolah rintisan adiwiyata. Kemudian masuk dengan kegiatan P5. Ini terutama khususnya adalah kelas 7, karena kelas 7 yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Meningkatkan kecakapan siswa, mengikuti berbagai kompetisi baik akademis maupun non-akademis. Nah, ini kebetulan kemarin siswa ABK kita
habis menjuarai lomba Ibu Desi nggih. Jadi tidak hanya non akademis, akademis pun juga kita berupaya untuk menampilkan bakat minat murid. Kemudian melaksanakan pembelajaran bernalar kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Meskipun ini belum menyeluruh, saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah pernah melakukan salah satu komponen di antara ini, gitu. Kemudian tantangan, ini masih menurut saya nih Bapak Ibu, jadi tantangan yang ada di sekolah kita, ini tentang penyamaan persepsi secara menyeluruh. Jadi terkadang itu mungkin kita masih memiliki pendapat yang berbeda-beda gitu. Jadi ini kemungkinan nanti ke depan perlu disamakan persepsi kita agar tujuan kita bersama bisa tercapai. Melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, kemudian bergerak bersama dan konsisten untuk mencapai tujuan yang sama. Nah ini tantangan kalau menurut saya. Nanti barangkali Bapak Ibu memiliki pendapat lain gitu. Kemudian aksi ini yang sudah terlaksana Bapak Ibu dari pengamatan saya adalah beribadah tepat waktu. Kemudian ini tidak hanya murid, guru pun juga ya, karena istirahat kedua kita itu adalah waktu untuk sholat duhur gitu. Kemudian ramah kepada semua orang karena ini aplikasi dari 5S itu tadi, menerapkan toleransi, tidak membuang sampah sembarangan, ini yang sedang kita programkan, menggunakan listrik dan air seperlunya, ini karakter peduli lingkungan, membimbing lomba akademik maupun non-akademik, membuat dan melaksanakan proses pembelajaran mengacu pada profil pelajar Pancasila dan tantangan abad 21. Jadi saya yakin Bapak Ibu mungkin selama proses pembelajaran itu sudah melakukan, tapi mungkin ada yang belum menyadari bahwa Bapak Ibu melakukan hal seperti itu gitu. Saya pun dulu juga ketika pertama kali melaksanakan pendidikan guru penggerak ini, saya juga gini loh, saya kapan hari kan pernah gitu, cuma saya nggak tahu ini istilahnya apa gitu. Oh ternyata pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa saling sharing dan berbagi dalam hal ini. Nah ini tentang awal tantangan aksi prakarsa perubahan menurut saya. Nah ini Bapak Ibu yang sempat saya tuliskan karena saya sebagai CGP itu memiliki impian, visi impian gitu terhadap SMP Negeri 45. Jadi ini yang pernah saya tuliskan, mewujudkan generasi berakhlak mulia, peduli lingkungan, mandiri, berprestasi, dan berwawasan global. Ini karena saya memadukan dari visi sekolah yang sudah ada sebelumnya. Ya, jadi ini coretan tangan saya Bapak Ibu. Barangkali nanti Bapak Ibu memiliki pendapat atau impian-impian yang menurut Bapak Ibu baik untuk dilaksanakan, nanti akan bisa dituliskan di sesi diskusi kita. Kemudian dari visi ini saya mengambil satu pernyataan prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan TIK dalam proses pembelajaran di sekolah sebagai implementasi kurikulum merdeka. Jadi ini pernyataan prakarsa perubahan visi ini saya ambil dari ini Bapak Ibu, berwawasan global. Jadi berwawasan global ini meskipun secara tersurat tidak berbunyi tantangan abad 21 gitu ya, tapi ini umum gitu. Jadi ini bersifat umum yang mengarah ke situ, yang mengarah ke abad 21. Nah ini saya ambil dari sini, kemudian saya tuliskan sebagai prakarsa perubahan visi gitu. Nah kemudian setelah ada prakarsa perubahan, kita ke inquiry apresiatif. Jadi di sini kita akan menjabarkan ya. Jadi kita akan menjabarkan apa saja hal-hal yang perlu kita lakukan, perlu kita siapkan untuk mewujudkan visi itu tadi. Nah
Nah, inquiry apresiatif ini terdiri dari istilahnya kan bagja, Bapak Ibu. Bagja ini adalah singkatan dari buat pertanyaan atau define gitu. Jadi dari prakarsa perubahan tadi ini saya jabarkan buat pertanyaan saya seperti ini, kemudian tindakan penyelesaiannya seperti ini. Seperti itu. Kemudian A-nya ambil pelajaran atau discover. Nah, pertanyaan yang sekiranya berkaitan dengan prakarsa perubahan visi tersebut seperti ini menurut saya. Kemudian tindakan atau penyelesaiannya seperti ini. Ini tidak saya bacakan satu-satu ya Bapak Ibu karena banyak sekali. Gitu. Kemudian G-nya adalah gali mimpi atau dream. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan gali mimpi menurut saya seperti ini dan tindakan penyelesaiannya seperti ini. Kemudian J-nya adalah jabarkan rencana atau desain. Jadi pertanyaan yang meliputi jabarkan rencana seperti ini dan tindakan penyelesaiannya seperti ini. Dan yang terakhir atur eksekusi atau deliver. Ini yang terakhir dari kegiatan bagja itu tadi. Jadi nanti setiap kelompok akan saya berikan lembar. Jadi di sini ada lembar yang berisi tentang kalimat rumpang, cita-cita untuk murid. Jadi di sini ada beberapa kalimat rumpang atau kalimat yang belum lengkap begitu Bapak Ibu. Oke. Kalimat pancingan gitu. Jadi nanti Bapak Ibu akan melanjutkan sesuai dengan impian-impian Bapak Ibu terhadap murid gitu. Kemudian nanti membuat kesimpulan. Dan yang kedua ini ada prakarsa perubahan yang mencerminkan visi sekolah. Di sini juga ada beberapa pertanyaan. Nanti bisa didiskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing dan ditulis di sini ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah selesai kita apa istilahnya ya? Kita rekap bersama gitu. Nanti akan dibantu oleh Pak Theo sehingga kita bisa memiliki kesimpulan bersama juga. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita ke kelompok masing-masing. Tidak ya? Ada kelompok aja pun nanti mungkin permasalahan itu muncul di saat kita sudah ketemu kelompok. Yes. Bagaimana Pak Yakin? Langsung kelompok aja. Oh oke, baik. Masalah itu mungkin di kelompok. Oh oke, baik. Baik Pak Yakin, terima kasih. Oke. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa langsung diskusi mungkin sekitar 15 sampai 20 menit cukup ya saya kira. Karena yang berpikir kan banyak gitu. Oke, untuk itu mohon bantuan supaya berkelompok begitu. Nanti akan saya berikan satu kelompok satu lembar diskusi gitu. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu, terima kasih. Pak Dias, di depan Pak Dias, IPS, dijauhkan sama IPA. Pak Angga, sama Jamila. IPA ya. PKN Pak Zaini. Gimana Pak? Tempatnya Pak? Menyesuaikan saja tempatnya. Murid, memanusiakan murid, murid pada budi pekerti yang baik, sarana dan prasarana belajar murid. Ayo, kalau aku sih C, kalau aku murid Aku yang siap. Oh iya, ada. berarti C. Ayo, rokok cari hutan, rokok jawab. Mereka adalah belajar, mereka perilaku yang cenderung
Mereka punya keunikan masing-masing, mereka punya harapan dan tanggung jawab. Sepakat ya, sepakat. Oke, sepakat. Dengan kondisi ekonomi yang beragam juga. Nambah ini wis nambah pinter. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kami sudah berdiskusi yaitu mengenai masalah visi dan perubahan sekolah. Yaitu yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. Yang pertama. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki keunikan masing-masing. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan memanusiakan murid. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa selain belajar, siswa datang ke sekolah untuk bersosialisasi dan mengembangkan bakat mereka sesuai bakat minat siswa. Memanusiakan murid. Maaf ya. Sudah. Yang keempat, murid di sekolah. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa selain belajar, siswa datang ke sekolah untuk bersosialisasi dan mengembangkan bakat. Dan kita warga di sekolah ini yakin untuk mengantarkan murid menuju harapannya, yang berbudi pekerti yang baik, serta mewujudkan prestasi yang ingin diraih siswa. Yang selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid memiliki bakat dan minat untuk meraih prestasi serta berbudi pekerti yang baik. Kesimpulannya, sekolah merupakan instansi yang akan mewujudkan siswa berprestasi, berakhlak mulia, dan mengembangkan bakat minat siswa berdasarkan keunikan siswa yang ada di sekolah. Selanjutnya, sudah selesai. Selanjutnya, prakarsa perubahan yang mencerminkan visi sekolah. Membuat kesepakatan
yang berkaitan dengan perilaku siswa di sekolah, serta memberikan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat siswa, didukung oleh sarana dan prasarana yang dicukupi. Selanjutnya, apa saja mengadakan kegiatan yang bersifat mendukung visi sekolah dengan dukungan orang tua. Titik. Apa bentuk kegiatannya benar? Isinya, guru mengajarkan pembiasaan berkarakter kepada murid serta parenting program sekolah kepada orang tua murid. Selanjutnya, pembiasaan SDS setiap pagi, literasi, SAS, serta ekstrakurikuler. Kesimpulan, Bukakan slide baru aja Pak Teo. menciptakan kesepakatan sekolah dengan siswa dan orang tua melalui program parenting dalam meningkatkan visi sekolah melalui pembiasaan SDS, literasi, SAS, dan ekstrakurikuler. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun Bapak. Matur nuwun Bu Karin. Sami-sami. Terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya siapa lagi, kelompok berapa yang sudah? Dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Yang pertama, kita memberikan murid-murid yang memiliki akhlak yang baik dan berbudi pekerti yang baik agar tercipta keseimbangan. Apa tadi? Memiliki akhlak yang baik dan berbudi pekerti yang baik agar tercipta keseimbangan. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki keunikan yang beragam dan perlu dikembangkan. Pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan kebutuhan menerima ilmu atau belajar siswa
terutama budi pekerti siswa. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka belajar untuk menuntut ilmu dan belajar. Kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengantarkan murid menuju harapan dan cita-citanya. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa memiliki budi pekerti yang baik jika dituntun dengan baik pula. Kesimpulan, bahwa budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, belajar dengan baik bisa menuntun siswa ke dalam masa depan dan harapan yang baik untuk siswa didik. Prakarsa perubahan yang mencerminkan visi sekolah. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yaitu mengawali dengan memberikan contoh perilaku yang baik pada murid di setiap kegiatan di lingkungan sekolah. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Yaitu guru dan orang tua berkolaborasi dan menyontohkan memberikan pengajaran budi pekerti yang baik pada murid. Yang keempat, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Pemberian parenting dan sosialisasi program dan rencana sekolah kepada orang tua atau wali murid agar bisa terlaksana dengan baik dan komitmen. Yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Yaitu menyesuaikan program kurikulum Merdeka. Maka sekolah berprogram melakukan pembiasaan SDS setiap pagi, mengawali kegiatan literasi dan SAS. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Ayo, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak dan berbudi pekerti yang baik, mengembangkan bakat minat yang dimiliki siswa. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah makhluk yang memiliki kemampuan berbeda-beda. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan sekolah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi siswa. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka datang untuk belajar, bersosialisasi, dan mengembangkan bakat dan minatnya. Berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengantarkan murid untuk mandiri dan berprestasi. Dan berikutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa memiliki bakat untuk dikembangkan, meraih cita-cita yang diimpikan, dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan kesimpulannya, siswa sebagai makhluk yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dan sekolah sebagai pendidik memiliki tugas untuk melayani siswa yang berbeda karakter untuk mendidik agar mandiri,
cerdas, berkarakter, dan mencapai cita-cita sesuai bakat dan minat yang dimiliki. Prakarsa perubahan yang mencerminkan visi sekolah. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Memberikan pelayanan, pembelajaran, sarana dan prasarana yang terpenuhi dan tetap memperhatikan bakat dan minat siswa. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Mengadakan sosialisasi program kepada wali murid dan murid serta komite sekolah. Yang berikutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Memberikan aksi nyata, yaitu kerjasama dengan pihak luar, contoh kelurahan, kepolisian, puskesmas. Dan yang berikutnya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Mengaktifkan Jumat Sehat, Jumat Inspirasi, upacara dengan mengundang pembina upacara dari luar. Untuk waktunya, waktu menyesuaikan dengan agenda sekolah. Demikian visi dan prakarsa perubahan sekolah dari kelompok 3. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3, kolaborasi antara calon-calon kepala sekolah dengan guru-guru. Semoga guru-gurunya bisa tertular menjadi calon kepala sekolah. Oke, yang terakhir kelompok 2 nih. Monggo kelompok 2 yang mewakili. Anggotanya paling banyak ini saya lihat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2. Kelompok 2 ya. Ini berdasarkan kesepakatan bersama beberapa guru kelompok 2 bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Pertama, kita memimpikan siswa yang berakhlak mulia. Oh iya, maaf, matematika. Dan ini juga. Pertama, kita memimpikan siswa yang berakhlak mulia. Kedua, kita memimpikan siswa yang cerdas dan berkualitas. Kemudian yang peduli lingkungan serta cakap teknologi. Kita percaya murid kita ini unik dan beragam dalam artian beragamnya di bidang intelektual dan finansialnya. Kemudian murid kita peduli lingkungan ini kurang atau belum memiliki kepedulian lingkungan. Lanjut, siswa kita sangat cakap dalam hal teknologi, dalam kurung medsos dan game, tetapi kurang terampil dalam pengoperasian perangkat lunak. Sekolah kita mengutamakan budi pekerti, memanusiakan murid dan meningkatkan sarana serta prasarana dalam artian internet, LCD, kamar mandi, parkir, ruang kelas, mudah-mudahan ada AC. Kita memiliki siswa yang bertanggung jawab, disiplin, berperilaku dan berbudi pekerti mulia, dan kita yakin siswa kita akan meraih prestasi serta yakin bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Kita memahami bahwa siswa kita mengikuti perkembangan zaman dan mempunyai harapan yang baik untuk masa depannya. Inisiatif untuk mencapai perubahan visi: 1. Melengkapi sarana dan prasarana
memberikan pembelajaran dan minat serta bakat. Kolaborasi kita dengan orang tua adalah memberikan pengajaran budi pekerti yang baik pada siswa. Kolaborasi kita dengan dinas melalui kepala sekolah adalah pengadaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan siswa. Kegiatan yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah tercapai adalah mewujudkan program parenting secara berkala. Langkah konkret, ini yang terakhir guys, langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini adalah pembiasaan SDS setiap pagi, literasi dan SAS, serta pembiasaan keagamaan sebelum pelajaran dimulai. Matur nuwun, kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak. Tadi ada banyak disinggung soal berbudi pekerti, berkarakter, terus berakhlak mulia, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian murid kita juga siap untuk tantangan abad 21 gitu, memiliki kemampuan untuk berteknologi. Murid kita juga siap untuk berprestasi, itu tadi saya dengarkan. Kemudian sekolah mengutamakan memanusiakan murid, tadi diantaranya. Dan beberapa prakarsa perubahan tadi yang sudah dipaparkan itu yang dilakukan bersama gitu ya untuk mencapai visi, diantaranya adalah kolaborasi tadi, kemudian pengadaan sosialisasi mungkin berupa parenting gitu, pembiasaan positif yang dilakukan dalam kurun waktu secara berkelanjutan mungkin ya Bapak Ibu ya, karena mengacu pada program yang sudah disusun oleh sekolah gitu. Itu mungkin ya rekap dari saya setelah mendengarkan pemaparan dari kelompok 1, 2, 3 maupun 4 gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi di lembar yang terakhir ya, Bapak Ibu mungkin sempat melihat visi sekolah kita ya Bapak Ibu. Ini visi sekolah kita yang sudah terbentuk, sudah tersosialisasi. Sebagian saya cuplik di slide bahwa visi SMP Negeri 45 Surabaya adalah berakhlak mulia, berbudaya, adiwiyata, ramah, berprestasi, bersih, narkoba, dan mandiri. Menurut Bapak Ibu, setelah melakukan diskusi tentang kalimat rumpang yang berisikan cita-cita untuk murid serta prakarsa perubahan yang mencerminkan visi sekolah, apakah visi sekolah kita ini sudah sesuai dengan hati kita masing-masing tadi yang sudah kita diskusikan, atau mungkin menurut Bapak Ibu ada yang perlu ditambahkan? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Mungkin bisa berpijak pada profil pelajaran Pancasila acuan kita ya. Kemudian tantangan abad 21 itu yang dinamis sedang berjalan saat ini, sesuai dengan kodrat zaman saat ini gitu. Apakah visi sekolah kita seperti yang ada di slide ini menurut Bapak Ibu perlu ditambahkan atau cukup begini saja sudah sesuai dengan hasil diskusi tadi, atau bagaimana Bapak Ibu? Mungkin tambahin wawasan global lagi. Yakin mau aja. Semoga Pak yakin. Harus yakin. Selalu yakin. Selalu yakin mau Pak RW. Yakin. Pak RW. Ayo Pak RW.
Terima kasih Bu Garin. Jadi kita mengacu apa yang sudah kita diskusikan tadi. Kemudian kita melihat visi yang kita punya. Jadi saya pikir ini semuanya sudah tercakup. Jadi kan ada akhlak mulia, berbudaya, adiliyata, ada ramah, kemudian ada prestasi, kemudian bersinarkoba. Karena kan memang sekarang malah itu di usia SMP, maka itu kita tambahkan, dan mandiri. Mungkin yang perlu ditambah dari apa yang kita sampaikan dari kelompok 1, 2, 3, 4 itu mungkin yang berwawasan luas. Jadi kita ke depan itu siswa atau anak kita itu mampu menghadapi perubahan yang begitu besar. Mungkin itu jawabannya. Mungkin dari saya itu. Salah mandiri dan berwawasan global. Jadi ini visi Pak ya. Jadi mewujudkan mestinya. Ya. Harus ada mewujudkan. Kenapa? Ini kan untuk siapa ini? Visi ini kan tidak ya Bu ya. Visi ini untuk siapa? Jadi harus mewujudkan siswa. Nah, yang berakhlak terakhirnya ditambah berwawasan global. Jadi ada mewujudkan itu atau ya itu tambahnya yang cepat Rio mewujudkan siswa. Terima kasih Bu Garin Pak Menteri. Itu potong tangan. Bisa ditambahkan ini ya. Saat ini monggo. Ya, di sini aja. Tepuk tangan. Saya emang kerupuknya ini. Enggak, saat ini gini, saat ini kan gencar-gencarnya tetap kita dia memang berwawasan global, tapi tidak meninggalkan budaya lokalisasi lokal. Budaya lokal. Itu mesti seperti itu. Budaya itu ditambahkan di mana? Budaya lokalnya. Itu sudah ada berbudaya lokal gitu maksudnya Pak Denny. Kita tuh kalimatnya gimana? Budaya bahasa Indonesia. Berbudaya itu budaya lokal kita. Oh gitu. Ya, berbudaya itu kami budaya kita. Ya ya. Yang mana berarti yang tidak perlu ditambahkan. Berbudaya itu Pak. Menciptakan, mewujudkan siswa. Karena kita kan sekolah inklusif. Nah, inklusif gitu. Kita sekolah inklusif karena kita kan memang sekolah inklusif. Itu kan tanggane apa? Kita kan mungkin divisinya juga baik. Berarti bagaimana mungkinnya? Mewujudkan siswa berakhlak mulia, berbudaya, adiwiyata, ramah, berprestasi, bersinarkoba, mandiri, berwawasan global dan inklusif. Berarti mandirinya itu koma Mas, Pak Teo. Berwawasan global dan Dina kok dengaran ya? Iya. Oleh sunat ya? Oh, saya modul. Ini dampak dari SK yang sudah turun. Oh, habis diskusi. diskusi dengan benar karena kemarin kantor kamu membahas inklusi loh tadi. Bukan karena itu karena itu. Kita kan bisa diskusi berdua. Ya benar. Dampak dari diskusi kelompok 4. Oke, gini ya Bapak Ibu, setuju? Setuju. Ada tambahan lagi? Baik Mas. Besok Jumat berkah loh ya. Berbudaya Jumat berkah loh. Berarti kalau disepakati ini Bapak Ibu mungkin nanti kita bisa mengkomunikasikan ke Bapak Kepala Sekolah begitu ya. Dan kalau disetujui mungkin nanti bisa dijabarkan lagi ke misi-misinya gitu. Ya. Oke.
Bu. Jadi lokal belum masuk. Jadi sebenarnya biasa apa itu nanti inklusi itu juga termasuk budaya kita. Jadi budaya di sini kan masih umum. Sedangkan kita kan berwawasan global ternyata tidak meninggalkan kearifan lokal kita. Berarti Ketika bagaimana? Mungkin ya budayanya diganti ke kearifan lokal. Gitu. Karena situ kan sudah disebutkan ada rama ya sudah dijabarkan seperti itu. Jadi mewujudkan siswa berakhlak mulia terus inklusif terakhir yang menunjuk kearifan lokal mungkin di belakangnya bukan budayanya umum ya ketika ya budayanya kan tidak disebutkan satu-satu karena budayanya coba berbudayanya dihapus. Ini mungkin tidak perlu kita tuai. Iya. Kan kita jabarkan. Iya, maksud saya gitu, dijabarkan gini sini-sininya. Kalau visi buahnya enggak halang bukan apa. Harus yang mudah dipahami. Kalau semuanya kita jabarkan di situ tidak menjadi inspirasi. cuma karena apa beda Itu maksudnya. Ya. Ya nanti mungkin berbudaya itu bisa di breakdown di sini. Saya kira inklusif pun itu juga bagian dari budaya itu. Nah ya berarti kan adiwiyata itu ya budaya. Lokal juga budaya itu. Budaya maksudnya jangan pakai kata budaya tapi langsung ke satu. Kalau budaya apa? Budaya ganti di inklusif itu ya sebetulnya juga budaya. Adiwiyata budaya ketika kita cuman kata budayanya Bagaimana Pak Yakin? Berbudaya, katanya adiwiyata, ramah itu juga budaya. Menjunjung kearifan lokal belakang. Berarti kalau kemauannya beberapa teman berbudaya itu kan semua sudah terbentuk. Bagaimana ada dua kemungkinan, budayanya dihilangkan, semuanya dimasukkan, khusus itu dimasukkan, atau yang khusus itu dihilangkan dijadi berbudaya. Visi itu kalau menurut saya yang simple tapi memuat semuanya, mudah dipahami. Bahkan ada yang saya pernah membaca itu ada yang cuma begini, mewujudkan generasi yang berkarakter dan berwawasan global, titik. Gitu. Jadi itu cukup mengena, terus nanti di breakdown di bawahnya itu baru dijelaskan secara luas. Seperti itu. Ini aja. Siswa berakhlak mulia, berbudaya dan berwawasan global. Bagaimana Pak Yakin? Enggak apa-apa. Pojok enggak apa-apa kok toh. Opsi kedua aja. Nah, jangan buat lagi. Nah, seperti itu. Nah, mewujudkan siswa berakhlak mulia, berbudaya dan berwawasan global. Masih bersinar Mari. Ya, maksudnya begitu. Jadi nggak perlu anak bersinar kok bahwa berakhlak mulia ya berakhlak Jadi opsi keduanya itu budayanya dihilangkan jauh munculnya itu tadi. Baik. cocok Bapak Ibu, cocok? Yang kedua. Cocok yang mana? Yang paling bawah? Setuju ya? Tujuh. Setuju, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Tujuh. Oke, mungkin nanti ini bisa diteruskan ya Pak Zaini, Pak Yakin untuk prakarsa perubahan di sekolah kita gitu. Nah ini untuk visi saya kira sampun ya. Sudah Pak Teo? Slide yang bagian terakhir Pak Teo. Nah, ya. Oke Bapak Ibu, ini ada sedikit dari saya ya sebelum ke Pak Hendra nanti. Perubahan yang positif dan konstruktif
positif di sekolah biasanya membutuhkan waktu yang bersifat bertahap, Bapak Ibu. Kita mungkin memiliki harapan, tapi harapan itu bukan sulapan, gitu ya. Jadi bukan bim salah bim, kita mau hari ini terus besok bisa terwujud. Jadi yang namanya perubahan itu bersifat bertahap, ada prosesnya, gitu. Oleh karena itu, sebagai guru hendaknya terus berlatih mengelola diri sendiri sambil terus berupaya menggerakkan orang lain yang berada di dalam lingkaran pengaruh kita untuk menjalani proses perubahan ini bersama-sama. Jadi kita harus bergerak bersama, Bapak Ibu, bergerak bersama, berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan bersama. Nah, ini guru memiliki nilai-nilai dan peran yang dapat digunakan sebagai penggerak perubahan dan kemajuan pendidikan sesuai dengan kodratnya, menuntun dan memerdekakan murid untuk menjadi pribadi yang mencerminkan pada profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tadi menuliskan visi yang berakhlak mulia, berwawasan global, sebenarnya itu sudah mengcover dari profil pelajar Pancasila, gitu. Jadi tidak harus dituliskan kita berpijak pada profil pelajar Pancasila, tidak seperti itu, tidak harus seperti itu, Bapak Ibu. Agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tugas kita Bapak Ibu, pada akhirnya kita harus bisa memberi keselamatan kepada murid dan memberikan kebahagiaan setinggi-tingginya kepada murid, begitu. Jadi mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Mungkin setelah ini saya kembalikan ke Bu Desi. Terima kasih kepada Bu Karin yang sudah memandu acara kelompoknya dengan seru. Ya, acara berikutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh Bapak Hendra. Kepada Bapak Hendra kami persilakan. Tes, terima kasih. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Saya melihat begitu semangat dan antusiasnya Bapak Ibu yang sudah memiliki visi untuk perubahan itu sendiri, ya. Jadi saya berterima kasih karena Bapak Ibu sudah menyampaikan impian-impian untuk murid, bahkan perubahan prakarsa perubahan yang ingin dilakukan untuk kemajuan sekolah SMP Negeri 45 ini. Nah, tapi sekali lagi tentunya perubahan itu tidak akan bisa terjadi jika kita tidak mulai dari diri kita sendiri, ya. Jadi saya harap tadi saya catat banyak sekali berakhlak mulia, berbudi pekerti, cerdas, peduli lingkungan, karena murid-murid kita adalah murid yang unik, memiliki kemampuan berbeda-beda dan beragam. Kita ingin memanusiakan murid, menjadikan sekolah yang aman dan nyaman, dan seterusnya. Luar biasa sekali, ya, impian Bapak Ibu terhadap sekolah ini, dan saya harap memang ini yang akan kita jadikan semangat untuk menggerakkan perubahan-perubahan yang ini, dan terutama nanti jangan lupa membuatnya menjadi nyata. Jadikan program-program yang benar-benar nyata, bisa dinikmati oleh murid-murid kita, sehingga mereka benar-benar bisa menjadi seperti yang Bapak Ibu tadi katakan, yaitu mewujudkan murid yang berakhlak mulia, berbudaya, dan berwawasan global, ya, sehingga benar-benar murid hasil lulusan dari SMPN 45 ini benar-benar bisa menjadi murid yang sedemikian. Terima kasih Bapak Ibu atas diskusi kita pagi hari ini. Semoga ini membangun semangat kita kembali untuk bisa menghadirkan perubahan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hendra yang sudah memberikan kesimpulan kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, dengan tersampaikannya kesimpulan, maka rangkaian acara kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah berakhir. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, maka kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah kita akhiri. Saya sebagai pemandu acara pada hari ini menyampaikan
segala rangkaian acara yang sudah kita laksanakan bersama. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya sebagai pemandu acara mengucapkan mohon maaf. Akhir kata, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.